Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam seri belajar kitab Yosua dan kita sampai pada pelajaran yang kelima. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh menengadah kepadamu terhadap apa yang akan kami pelajari saat ini ya Tuhan. Mohon Dikau sendiri yang menerangi kami, Dikau sendiri yang mengajari kami ya Tuhan, sehingga melalui apa yang kami pelajari, kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih kami boleh semakin menerima penyaluran-Mu, menerima apa yang Engkau nyatakan kepada kami, yaitu diri-Mu sendiri yang menjadi segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan Yesus, rahmati pembacaan kami, rahmati juga saudara-saudari kami yang saat ini bersama-sama belajar bersama dengan kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi firman-Mu, dan kami terbuka kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan saudara-saudari, kita akan masuk di dalam pembelajaran kitab Yosua, pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini, kita berada dalam satu topik, yaitu persiapan sebelum menyerang. Dan kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yosua pasal yang kelima. Kita membaca satu pasal untuk sebelum memasuki pembelajaran yang kelima ini. Baik, di pasal yang kelima dari Yosua ini, seperti tadi kita ketahui, ini adalah persiapan sebelum menyerang. Poin pertama adalah reaksi raja-raja orang Amori dan Kanaan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Poin 2, penyunatan orang Israel generasi baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun, di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka,
Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Poin 3, merayakan Paskah. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Poin 4, makan hasil tanah yang dijanjikan. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan di tanah Kanaan. Poin 5, visi yang dilihat Yosua. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sudah membaca Yosua pasal yang kelima. Dalam berita ini, kita akan membahas Yosua pasal 5. Pasal ini mewahyukan bahwa semua raja takut karena keajaiban penyeberangan sungai Yordan. Sebelum bangsa Israel menyerang, orang Kanaan sudah dikalahkan. Semangat mereka hilang. Walaupun orang Israel telah didisiplinkan, dilatih, dan bersyarat, setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka masih perlu persiapan lebih lanjut sebelum menyerang. Yosua pasal 5 membahas 4 butir yang sangat bermakna. Butir pertama adalah sunat. Sunat adalah kelanjutan penguburan dalam kematian Kristus. Melalui menyeberangi sungai Yordan, manusia lama orang Israel telah dikuburkan dan mereka keluar menjadi manusia baru. Inilah pekerjaan objektif yang dilakukan Allah. Israel masih perlu menerapkannya pada dagingnya. Karena itu mereka mempersiapkan pisau batu untuk mengerat kulit katan mereka. Pengeratan ini adalah penerapan mereka atas apa yang Allah lakukan dalam menyeberangi sungai Yordan. Melalui mengerat daging mereka untuk menyingkirkan celah Mesir, mereka dikuburkan dan dibangkitkan dengan nyata dan praktis. Dalam perjanjian baru, sunat berarti penerapan kematian Tuhan dengan konstan atas daging kita. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ayat tadi mengatakan bahwa kita sudah dibaptis ke dalam kematian Kristus dan dikuburkan bersama Dia. Tetapi Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 24 memberitahu kita bahwa kita harus menerapkan sunat salib pada daging kita melalui roh itu. Kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Faktanya, daging kita telah disalibkan. Tetapi secara praktis kita perlu menyalibkan daging setiap hari. Inilah realitas dan pelaksanaan tinggal dalam kematian dan penguburan Kristus. Dan inilah makna sunat. Butir yang kedua dalam Yosua 5 adalah Paskah. Hari Raya Paskah diadakan untuk mengenang penebusan Israel dari hukuman mati atas anak sulung mereka dan keselamatan mereka dari Mesir dan dari kuasa Fir'aun. Ini adalah lambang meja Tuhan. Pada meja Tuhan kita mengenang Dia sebagai penebus dan sebagai juru selamat. Bagian kita hari ini bukan kematian, tetapi berbagian atas Kristus dan menikmati Kristus pada mejanya. Butir yang ketiga adalah makan hasil tanah permai. Selama 40 tahun bangsa Israel telah makan mana tanpa berjerih payah. Tetapi saat pemberian mana dihentikan, mereka harus bekerja sama dengan Allah dulu, baru bisa mendapatkan makanan. Hasil tanah Kanaan didapat dari bercocok tanam. Hal ini berarti hasil tanah. Kanaan adalah hasil jerih payah manusia dan kerjasama dengan Allah. Hal ini sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 5 yang mengatakan bahwa Allah menurunkan hujan dan manusia mengusahakan tanah itu. Ini mengacu pada kerjasama manusia dengan Allah. Mana dan hasil tanah permai melambangkan Kristus. Kristus yang dilambangkan oleh hasil tanah permai berbeda dengan Kristus yang dilambangkan oleh mana. Yohanes pasal 6, pasal yang tidak terlalu dalam, membicarakan Kristus sebagai mana yang turun dari surga untuk menjadi makanan kita. Dalam surat-surat kiriman, Kristus bukan lagi hanya mana. Dia adalah hasil tanah permai yang dipersiapkan melalui kerjasama yang penuh jerih payah antara kita dengan Allah. Hal ini mendatangkan lebih banyak Kristus bagi diri kita sendiri dan orang lain. Juga ada kelebihan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban persembahan kita. Butir keempat terkait dengan panglima bala tentara Tuhan. Bangsa Israel telah siap, mereka telah disunat, mereka telah menikmati Paskah, dan mereka telah menikmati hasil tanah permai. Namun mereka masih memerlukan seorang panglima. Kemudian Yosua nampak satu visi, yang mana Kristus diwahyukan sebagai panglima bala tentara Tuhan. Yosua adalah panglima yang kelihatan, tetapi Kristus adalah panglima yang tidak kelihatan. Sebelum bangsa Israel menyerang orang-orang Kanaan, mereka telah dipersiapkan dan bersyarat bersama Kristus, perwujudan Allah sebagai panglima mereka. Ketika mereka menyerang Yeriko, mereka melakukannya di bawah pimpinan panglima yang dilambangkan oleh tabut. Tabut melambangkan Kristus yang adalah pemimpin mereka untuk menyerang musuh-musuh. Untuk mempersiapkan memiliki tanah permai,
Kita perlu memasuki 4 butir ini. Kita perlu menanggulangi daging, menikmati meja Tuhan, menikmati Kristus yang al-muhid sebagai tanah permai, dan nampak satu visi Kristus, perwujudan Allah sebagai panglima kita. Sekarang setelah kita nampak makna yang terkandung dalam butir demi butir dalam Yosua pasal 5, mari kita membahas beberapa rincian mengenai persiapan sebelum menyerang. Romawi 1, reaksi raja-raja orang Amori dan Kanaan atas perbuatan ajaib Tuhan bagi Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dalam ayat 1 kita nampak reaksi raja-raja orang Amori dan Kanaan atas perbuatan ajaib Tuhan dalam mengeringkan air sungai bagi orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Hati mereka tawar dan tidak ada lagi semangat atau keberanian dalam mereka karena bangsa Israel. Romawi yang kedua, penyunatan orang Israel baru. Ayat 2-9 membahas penyunatan orang Israel baru. Poin A, di Gilgal. Penyunatan orang Israel baru terjadi di Gilgal, yang berarti menggelinding. Mengenai hal ini, ayat 9 mengatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Poin B, menjadikan umat pilihan Allah menjadi suatu bangsa yang baru untuk mewarisi negeri yang dijanjikan Allah. Tujuan penyunatan adalah membuat umat pilihan Allah menjadi suatu bangsa yang baru untuk mewarisi negeri yang dijanjikan Allah. Kemudian kita masuk poin C. Melambangkan penyunatan Kristus melalui kematiannya pada kaum beriman. Penyunatan orang Israel baru melambangkan penyunatan Kristus melalui kematiannya atas kaum beriman dalam menanggalkan tubuh daging bagi warisan mereka atas Dia sebagai bagian yang diundikan Allah bagi mereka dalam kebangkitan. Kita bisa membaca juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 9-12 dan Kolose pasal 1 ayat 12. Puji Tuhan. Kita masuk Romawi 3, merayakan Paskah. Yosua pasal 5 ayat 10 mengatakan bahwa bangsa Israel berkemah di Gilgal dan mereka merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu, pada malam hari di dataran Yeriko. Poin A, merayakan Paskah ini adalah untuk mengenang penebusan Tuhan atas orang Israel dari penghukuman mati anak-anak sulung mereka. Bangsa Israel harus merayakan Paskah untuk mengenang penebusan Tuhan atas orang-orang Israel dari penghukuman mati anak-anak sulung mereka. Seperti yang bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3-7 dan ayat 11-14. Kemudian poin B, bahwa merayakan Paskah ini adalah mengenang keselamatan Tuhan atas Israel dari kekuasaan Firaun dan Mesir. Merayakan Paskah juga untuk mengenang keselamatan Tuhan atas Israel dari kekuasaan Firaun dan Mesir. Keluaran pasal 14 ayat 13-30. Poin C, merayakan Paskah menunjukkan bahwa Tuhan akan menghancurkan suku-suku Kanaan dan membebaskan orang Israel dari mereka. Perayaan Paskah menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan orang Israel
dari Fir'aun dan Mesir. Begitu pula dia dapat menghancurkan suku-suku Kanaan dan membebaskan orang Israel dari mereka. Jadi perayaan Paskah mendorong bangsa Israel dan memberi mereka jaminan bahwa Tuhan dapat mengusir orang-orang Kanaan yang jahat. Poin D, merayakan Paskah melambangkan kaum beriman mengadakan meja Tuhan untuk mengenang penebusan dan keselamatan Tuhan. Israel merayakan Paskah melambangkan kaum beriman mendirikan meja Tuhan untuk mengenang penebusan dan keselamatan Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Tuhan Yesus mendirikan mejanya dengan roti dan cawan untuk menggantikan perayaan Paskah. Dia telah menggenapkan lambang ini dan sekarang dia adalah Paskah sejati bagi kita. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Puji Tuhan. Kita masuk poin yang keempat. Makan hasil negeri yang dijanjikan. Dalam Yosua pasal 5 ayat 11 sampai 12 membicarakan bangsa Israel makan hasil negeri yang dijanjikan. Poin A, mana menjadi makanan dari surga dalam pengembaraan Israel di padang gurun. Mana adalah makanan dari surga dalam pengembaraan Israel di padang gurun. Mana melambangkan Kristus sebagai makanan surgawi yang belum rampung bagi umat pilihan Allah yang tidak memerlukan jerih payah mereka yang memakannya. Poin B, hasil negeri yang dijanjikan menjadi makanan yang diberikan Allah untuk berperang di Kanaan. Hasil negeri yang dijanjikan menjadi makanan yang diberikan Allah untuk berperang di Kanaan. Hasil ini melambangkan Kristus sebagai makanan pemberian Allah yang sudah rampung kepada kaum beriman, memerlukan jerih payah mereka atas Dia. Baik, kita masuk dalam Romawi yang terakhir, yaitu Romawi yang kelima. Visi yang dilihat Yosua. Dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 adalah satu catatan visi yang dilihat Yosua. Poin A, visi yang dilihat Yosua menyingkapkan Kristus kepada Yosua. Ayat 13a mengatakan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya, dengan pedangnya terhunus di tangannya. Visi ini menyingkapkan Kristus kepada Yosua. Poin B, visi yang dilihat Yosua menyingkapkan bahwa Kristus sebagai panglima bala tentara Tuhan. Ayat 13b dan 14a mengatakan, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Yosua adalah panglima bala tentara Tuhan yang kelihatan, sedangkan Kristus adalah panglima bala tentara Tuhan yang tidak kelihatan. Kristus adalah panglima yang sedemikian, berperang melawan 7 suku Kanaan bagi Israel. Karena hal ini, Yosua perlu berdiri pada posisi yang kudus sepanjang waktu. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kita telah
menikmati pelajaran yang kelima dari kitab Yosua. Doa saya, kiranya kita semua semakin diterangi bahwa keberadaan kita, perjalanan kita adalah perjalanan di mana Kristus juga terlibat di dalamnya. Di dalam mempersiapkan kita, di dalam mendisiplin kita, di dalam mengajari dan mendidik kita, terlebih dalam membawa kita ke dalam pengalaman demi pengalaman. Kiranya kita seperti Yosua yang diperintahkan untuk berpijak pada tempat kudus di sepanjang waktu. Berpijak pada tempat kudus juga berbicara bahwa berdiri pada sisi Allah, berdiri pada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, dan kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran yang selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan.